Baik ya, jadi hari ini mata kuliah kita terorisme ya. Tindak pidana terorisme. Yang lalu udah apa ya Ibu ini? Udah tentang apa ya minggu lalu? Masih definisi ya? Saya belum ada masuk, Bu. Baru minggu ini, Bu, saya masuk, Bu. Yang lain yang udah masuk terakhir kita apa ya? Definisi. Tentang definisi terorisme udah ya, definisi tindak pidana terorisme ya. Mungkin mungkin motivasi ya, motivasi terorisme kali ya. Bentar ya. Ini Ibu ketiduran gitu, makanya dia nanya, saya kira nggak jadi Bu, itu iya. Jam 2 tadi udah mau apa, terbangun, jam 1:30 Ibu golek-golek ya kan, rupanya ketiduran, jam 2:15 baru bangun. Ya, baik, untuk hari ini ya, kita akan bahas tentang karakteristik mungkin ya, atau motivasi mengapa seseorang itu melakukan tindak pidana terorisme. Karakteristik atau motivasi ya. Jadi kalau minggu lalu itu Ibu udah jelaskan tentang definisi tindak pidana terorisme berdasarkan konvensi PBB ya. Kemudian berdasarkan apa lagi? Definisi dari para ahli. Ya, hari ini itu tentang motivasi, latar belakang atau motif ya. Mengapa seseorang itu melakukan tindak pidana terorisme ya. Baik, jadi ada beberapa karakteristik atau motivasi mengapa tindak pidana terorisme itu terjadi. Ya. Yang pertama ini menurut FX atau pakar hukum ya, Aji Semekto, dia mengutip dari pendapat James H. Wolf yang mengatakan bahwa karakter daripada terorisme itu yang pertama itu adalah adanya motivasi yang bersifat politis maupun non politis. Ya. Jadi ya kecil lah ya, kecil kan. Jadi ada motif politik dan juga motif non politis. Ya. Artinya motif politik di sini bisa jadi seseorang atau kelompok orang melakukan tindak pidana terorisme itu karena misalnya mau melakukan kudeta ya atau tidak suka dengan pemerintahan yang ada atau negara ya itu juga mengakibatkan motif politik itu bisa masuk menjadi salah satu karakter daripada mengapa kelompok atau orang itu melakukan tindak pidana teror gitu ya. Kemudian motif lainnya itu bisa secara non politis ya. Artinya non politis di sini dia melakukan terorisme itu mungkin karena memang bukan kehendak untuk menjatuhkan suatu pemerintahan ya, tetapi memang teror yang dilakukan itu misalnya untuk melakukan pembasmian etnis misalnya ya, yaitu memang kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang itu dia tidak ada motif politik, misalnya seperti genocide ya, kemudian juga misalnya pembasmian satu ras itu nggak politis, tapi itu memang dia kejahatan non politis, tapi dia masuk ke dalam kejahatan hak asasi manusia, gitu. Ya. Jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh
motif politik dan motif non politis. Ya, jadi ada dua. Mengapa tindak pidana terorisme itu terjadi? Ada dia karakternya itu bersifat politis maupun non politis. Nah, kemudian karakter lain dari tindak pidana terorisme ini adalah sasaran yang menjadi objek ya dari aksi teror ini, dia sasarannya itu sipil ya, misalnya supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya, maupun sasarannya itu non sipil seperti tank militer atau camp militer ya. Jadi karakter lainnya itu daripada terorisme, sasaran atau tujuan mereka menghancurkan sesuatu itu, dia bisa pada tempat-tempat umum ya, atau tempat-tempat sipil dan juga yang non sipil seperti camp militer atau tank militer ya. Jadi itu merupakan karakteristik ya, dan juga motivasi mereka gitu untuk melakukan penghancuran ya. Sasarannya itu bisa secara sipil dan juga non sipil. Kemudian karakter lain, aksi terorisme ini ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah atau negara. Jadi tujuan daripada aksi teror ini ya, dia itu pastinya ingin mengubah kebijakan daripada pemerintah atau negara. Jadi itu salah satu motif dan juga karakter daripada terorisme. Ingin berupaya untuk bisa mengubah kebijakan sebuah negara atau sebuah pemerintahan. Nah, kemudian karakter terorisme yang lainnya itu adalah tindak pidana ini tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional. Jadi teror itu dia tidak melihat kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada pada hukum humaniter atau hukum perang ya. Jadi kalau kita baru-baru ini sering lihat berita tentang Rusia ya yang menginvasi Ukraina ya. Apakah itu teror, Bung? Tidak, itu peperangan ya. Itu memang perang. Kenapa? Karena Rusia secara terbuka mengatakan bahwasanya dia akan melakukan perang atau mengintervensi daripada Ukraina. Nah, dia harus mematuhi hukum-hukum humaniter gitu, hukum perang. Artinya Rusia tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia. Salah satunya tidak boleh melakukan pembunuhan ya, pembunuhan secara massal. Misalnya membunuh warga sipil itu tidak diperbolehkan ya, karena dalam hukum humaniter itu dilarang. Ya, kemudian menghancurkan sarana-sarana umum itu juga dilarang, tetapi kalau kita dilihat di berita ada juga ya kena imbas ya serangan Rusia ke Ukraina terhadap sarana-sarana atau fasilitas umum di Ukraina. Ya. Jadi memang kalau dia teror dengan perang ya itu beda. Artinya beda, perang itu dia harus mematuhi kaidah-kaidah hukum humaniter, hukum perang. Diperbolehkan enggak Bu sebenarnya ya kalau zaman saat ini ya, karena kita tidak ingin terjadi lagi perang dunia ketiga, sebenarnya tidak diperbolehkan perang itu. Makanya Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina kan banyak mendapat kecaman ya daripada negara-negara. Tetapi ya kita nggak tahu motif atau latar belakang Rusia melakukan serangan ke Ukraina itu apa. Yang jelas kalau yang Ibu perhatikan Rusia itu secara terang-terangan menyatakan perang dan mereka juga tidak ada membunuh warga sipil ya, hanya saja memang ada yang luka-luka.
Kalau militer Ukraina itu di dalam hukum perang ya, kalau militer negara boleh dibunuh gitu. Kalau militernya, tetapi sipilnya tidak boleh. Ya, itulah hukum perang, hukum humaniter. Jadi kalian juga nanti boleh baca-baca tentang bagaimana sih hukum humaniter itu ya, pengaturan-pengaturan tentang peperangan antar negara mungkin ya. Ada gitu. Tapi memang alangkah baiknya untuk zaman yang sudah maju seperti ini jangan sampai ada invasi atau peperangan seperti Israel dengan Palestina, ya, Rusia dengan Ukraina, itu sebenarnya pemicu untuk terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, nanti bedanya dengan terorisme, kalau terorisme ini dia yang seperti Ibu katakan tadi menyerang fasilitas-fasilitas umum, ya, kemudian juga mereka itu tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional dan tidak mematuhi aturan di dalam hukum humaniter atau hukum perang. Ya. Kemudian karakter yang lainnya adalah aktivitas teroris ini menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat. Jadi menimbulkan rasa tidak aman dan gangguan psikologis, ya lah, namanya juga teror ya. Pasti tidak ada yang aman ya, tidak ada yang merasa nyaman dengan teror, ancaman, invasi ya, serangan ke negara mereka. Jadi memang bentuk-bentuk kekerasan seperti ini dikecam ya oleh dunia. Baik Israel yang menyerang Palestina, sampel Ibu ya, maupun Rusia yang menyerang Ukraina ya, walaupun dengan dasar peperangan, tetap itu akan menimbulkan rasa ketakutan ya bagi masyarakat khususnya. Nah, kemudian yang lainnya adalah persiapan atau perencanaan aksi teror bersifat multinasional. Maksudnya pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya. Jadi terorisme itu dia multinasional, artinya serangan itu dilakukan oleh warga negara itu sendiri, bisa juga oleh warga negara asing yang bekerja sama dengan warga negara itu sendiri atau kelompok-kelompok lain. Jadi itu salah satu motivasi atau karakternya ya. Persiapannya itu dilakukan oleh warga negaranya dibantu warga negara lain ataupun gabungan dari keduanya. Kemudian motifnya lain adalah tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Kemudian aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan atau shock value, yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis, dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi memang aksi teror itu mengkagetkan ya, memberikan shock ya, rasa ketakutan dan juga menyedot perhatian gitu. Jadi aksi terorisme itu dia menyedot perhatian publik pastinya. Jadi kalau kalian mau diperhatikan publik, bawa teror lah ya kan. Kalian melakukan teror, nah diperhatikan publik ya, tapi jangan ya. Seperti kalau kita lihat film gambar badut itu apa tuh judulnya itu, yang dia gambar badut. Joker, Bu. Ah ya, Joker ya, itu kan dia sebenarnya secara psikologis ya, background dari film yang Ibu tonton Joker itu dan viral sebenarnya ya di Indonesia sendiri, dia itu sebenarnya ingin cari perhatian ya. Ingin diperhatikan sebenarnya. Dia ingin tampil, ingin diperhatikan tapi dengan cara yang salah. Terorisme itu seperti itu, dia ingin diperhatikan, ingin tampil tapi caranya adalah salah. Jadi kalian nggak usah mau diperhatiin ya, nggak usah mau cari perhatian ya.
cukup aja jadi diri sendiri gitu, mau diperhatiin mau enggak terserah, karena nanti jatuhnya bisa negatif kalau kita ingin cari perhatian, ya kan. Jadi ya udahlah, wajar-wajar aja gitu. Seperti Joker itu kan dia ke mental sebenarnya ya, psikologisnya itu dia ingin diperhatikan, jadi dia buat sesuatu yang salah agar dia didengar, agar dia diperhatikan, agar dia dilihat ya. Jadi cara dia itu salah ya. Oke, mungkin itu aja dari Ibu ya. Jadi sedikit saja karena memang keterlambatan waktu juga tadi ya. Oke, Ibu kasih kesempatan ada yang ingin bertanya. Jadi itu ada berapa poin tadi ya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 8 poin tadi ya. 8 poin daripada karakter atau atau motivasi ya. Ada terorisme didasarkan pada motif politis dan non politis ya. Sasarannya itu objek sipil dan non sipil. Aksi teror itu ditujukan untuk mengintimidasi, kemudian dilakukan tanpa menghormati hukum internasional dan etika internasional, juga menciptakan perasaan takut, persiapan perencanaannya itu bersifat multinasional, tujuan jangka pendeknya itu menarik perhatian, dan yang terakhir memiliki nilai shock value ya, atau mengagetkan, terkesan kejam, sadis ya. Izin Bu, Jadi itulah ya. bertanya Bu. Oke, silakan. Satu penanya aja ya. Silakan. Ya Bu, izin Bu. Maaf Bu, sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera. Saya Ya. lagi lemes Bu. Ya, silakan. Saya boleh bertanya Bu, gerakan terorisme sama separatisme itu kenapa dibedakan gitu Bu? Padahal kan sama Bu, mengakibatkan trauma pada masyarakat yang ada di daerah tersebut, membunuh rakyat sipil, melakukan teror, dan lain kejahatan sebagainya yang berdampak ke masyarakat di daerah tersebut gitu Bu. Kenapa dibedakan Bu? Gerakan teroris dengan separatis Bu. Oke. Itu aja pertanyaannya. Untuk ini itu dulu Bu gitu Bu. Oke, baik ya. Jadi jawabannya itu sebenarnya ya gerakan separatisme itu dengan terorisme itu adanya kemiripannya ya satu sama yang lain ya. Jadi sebenarnya definisi itu kan diberikan oleh negara ya. Mungkin kita lihat pada wilayahnya ya, wilayah. Jadi sebenarnya ya sama gitu, kemiripannya itu sama-sama yang kamu katakan tadi, mengintimidasi ya kan. Kemudian melakukan teror, rasa ketakutan, adanya sebuah intervensi kepada masyarakat, hanya saja mungkin wilayah atau lokasi ya. Jadi kalau dia separatisme itu dia kan bisa dikatakan bahwa tujuan ya. Tujuan dari orang-orang yang melakukan separatis ini atau kelompok separatis ini, tujuan politiknya itu pasti adalah ingin memisahkan diri ya, ingin memisahkan diri dari misalnya dari negara kesatuan dari NKRI gitu ya. Kita contohkan adalah separatisme di Aceh ya. Dan kalau dia terorisme ya, kalau dia terorisme itu sebenarnya tujuannya itu lebih pada menyebarkan ketakutan ya di masyarakat ya, dan juga pola serangannya itu biasanya terarah dan menyebar, bukan hanya satu wilayah saja tetapi bisa 1, 2, 3 bisa semua gitu, nasional ya. Dan banyak sih katanya kalau dia terorisme itu tujuannya adalah uang ya, uang atau yang nggak tahu lah apakah mau menanamkan ideologi yang lain ya, ataukah ingin uang, tapi kebanyakan sih tujuannya itu uang kalau dia terorisme. Kalau separatis tujuannya itu dia ingin memisahkan daripada negara ya, wilayah yang ingin memisahkan diri daripada
Negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya. Jadi itu sebenarnya perbedaannya. Kalau cara-caranya ya sama aja gitu. Samanya ya mengintimidasi, memberikan rasa takut ya, mengancam, membunuh, itu pasti sama ya. Hanya saja wilayahnya, lokasinya, tujuannya pasti berbeda. Kalau dia separatisme, dia hanya di satu wilayah dan tegas ya. Gerakan yang mereka lakukan itu adalah untuk memisahkan diri dari negara saat ini yang mereka terima ya. Kalau dia terorisme itu dia lebih banyak kepada tidak hanya satu wilayah, bisa tersebar 1, 2, 3 sampai 5 wilayah gitu. Dan tujuannya itu biasanya banyaknya uang ya, terkait dengan uang kah atau terkait dengan hal-hal yang berbau politis lainnya, seperti misalnya perbedaan ideologi ya, atau perbedaan hal-hal lain yang bersifat politis seperti itu. Itu mungkin ya yang tadi nanya siapa tadi yang nanya? Mas Yuda ya? Iya Bu, Mas Yuda Wardana Bu. Ya oke, udah bisa terima ya Mas Yuda ya. Berarti perbedaannya antara wilayah, Dan tujuan, ya, dan motifnya. itu ya Bu. Ya, kalau Motifnya ya Bu. caranya sama aja, sama-sama melakukan kekerasan ya, mengintimidasi. Tapi motif wilayahnya, kemudian tujuannya itu yang berbeda antara separatisme dengan terorisme. Karena kan kalau Aceh itu kan namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan itu dia dikategorikan sebagai separatisme. Nah, kalau yang di Papua juga mungkin bisa dikatakan itu sebagai gerakan, bisa jadi ya separatisme juga gitu. Papua ingin memisahkan diri dari NKRI, makanya banyak KKB itu ya melakukan serangan-serangan ke TNI Polri ya. Sebenarnya itu salah satu contoh gerakan separatisme yang saat ini dihadapi oleh negara kita. Karena dari jauh-jauh hari udah banyak isu pemisahan Papua ingin pisah gitu dari Indonesia. Tapi kan tidak mungkin. Kenapa? Karena di situ ada Freeport, ya karena ada tambang Freeport, tambang emas. Apakah Indonesia mau gitu memisahkan diri dari Papua, dan juga Papua itu banyak ya memberikan kontribusi untuk Indonesia juga gitu. Ya salah satu sumber daya kekayaan alamnya, tambangnya, ya sebenarnya kaya Papua itu. Makanya ingin diperebutkan sebenarnya sama Amerika. Oke, mungkin itu dari Ibu ya. Jadi hari Izin ini Bu, cukup. bertanya lagi boleh Bu? Udahlah, satu Udah Bu. pertanyaan aja ya, W aja ya Mas Oke Huda Bu, ya. baik Bu. Capek Baik Ibu, Bu, baik belum Bu. puasa. Oke, Siap Bu, mungkin sama Bu. ya ini aja terakhir dari Ibu ya, kita jumpa hari Jumat depan ya. Semalam libur karena ada hari merah ya. Jumat depan di 2:30 aja ya. Mungkin jam 2 kecepatan, nanti ibunya telat ya. Jadi kita jumpa Jumat depan jam 2:30 siang ya. Ya Bu. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih dan mohon maaf keterlambatan waktu tadi ya, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.